Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada, bahwa timnas Indonesia minta di ASEAN Cup atau Piala AFF Asia Tenggara. Setelah timnas Indonesia menuntaskan pertandingan terakhirnya di 2024 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, timnas Indonesia sesuai instruksi dari Sang Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir bahwa timnas Indonesia menurunkan secara resmi adalah skuad utama, yaitu skuad muda, lebih tepatnya yang berusia U22. Dan sahabat-sahabat Garuda, apakah ini dengan yang dikatakan oleh para nyinyiran yang disebut-sebut oleh antek-antek dan kroni-kroninya dari Bung Toel bahwa timnas Indonesia saat itu, timnas Indonesia tidak punya talent, dan saat ini dibuktikan oleh Bapak Erick Thohir bahwa penurunan saat ini di Piala AFF yang disuka digembar-gemborkan oleh para penyinyir ini adalah pembuktian bagaimana Bapak Erick Thohir dalam membangun tim ini, membangun chemistry dalam timnas Indonesia. Bagaimana tidak dalam sorotan tajam dari dunia sepak bola, lebih khususnya dari dunia tetangga, Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand. Bahkan ada dari salah satu mereka menurunkan skuad muda. Timnas muda kalah, terima atau tidak, inilah faktanya. Seorang pundit sepak bola Vietnam pernah mengatakan, jika timnas Indonesia diperkuat sebagian besar pemain lokal, maka permainannya biasa-biasa saja. Mungkin kita sebagai fans timnas termasuk saya tidak terima dengan statement tersebut. Tapi setelah 3 match di Piala AFF ini menghadapi Myanmar, Laos, dan Vietnam, suka atau tidak, harus diakui. Untuk saat ini, itulah faktanya. Tetap semangat, kalian bisa. Bung Toel, ate nyangkem apa maneh kok? Sing timnas mainnya gak enak lah, sing Sintayong kudu dipecat lah. Wes. Ada iki kakek cangkem no. Oh, so Sintayong dikongkon ganti ambek Fahri Husaini pas iku ngomongi. Iya, tapi pas iya deloken saiki timnas wis menang. Banyak kali yang lahannya terambil di timnas ini. Banyak kali yang terambil. Makanya jalan satu-satunya kritik, Bang. Kalau kayak aku kan murni memang dulunya mantan pemain, pengen timnas bagus, nonton enak gitu. Kalau orang banyak ada kepentingannya. Banyak ada bapak-bapak lagi tiba-tiba. Aku nih lagi paling benci cerita. Kalau cerita dulu dinosaurus pun dulu. Kalau cerita dulu dinosaurus pun dulu itu. Enggaknya sampai kemana-mana kali juga, gitu-gitu ajanya. Udah, sepak bola yang kalian harus tahu, sepak bola itu berkembang dan kita harus ikutin perkembangan itu. Masalah ini kenapa pemain naturalisasi banyak, diaspora banyak. Maroko itu bagus, pemainnya diaspora semua. Dan ini bukan kita aja melakukan, ini yang melakukan global, semua melakukan itu. Ujung-ujungnya Pratama Arhan kan, cuma itu akalnya. Soal pelatihnya nggak. Pemain-pemain naturalisasi yang punya darah keturunan, mereka meningkatkan kualitas pemain-pemain kita. Lihat pemain-pemain timnas yang lokal yang dipanggil sama Sintayong, kualitasnya ketika di Liga 1 mereka meningkat pesat, bagus sekali. Kali ini kembali kita sama-sama tahu STY masuk ke Indonesia diawali dengan mencoba untuk membangun tim nasional dengan pemain-pemain yang ada. Oke. Ya, dalam 2 tahun. Ya. Pertama, dan dia mengevaluasi pencapaian yang mereka STY buat ketika itu. Betul. Dengan jujur, kita semua pasti mengatakan tidak puas. Betul. Di tahun 2 tahun. Nah, dari situ kemudian dia memutar otak apa yang akan dilakukan untuk tim nasional ini bisa bersaing. Ya. Salah satu cara yang paling tepat apa sih? Ya kalau di klub profesional ya beli pemain bagus. Betul. Ya caranya kita punya duit, kita beli pemain bagus. Nah kalau di tim nasional kan nggak mungkin beli pemain. Benar. Oke, mendatangkan pemain yang bagus. Terus siapa pemain yang bagus? Oke, akhirnya proses naturalisasi dilakukan. Dan itu terjadi. Akhirnya beberapa pemain-pemain naturalisasi yang punya kualitas bagus hadir bersama tim nasional kita. Lalu yang terjadi apa? Perubahan yang signifikan. Ya, sejauh ini ada perubahan. Ya. Terutama di dalam bagaimana menerjemahkan cara bermain dengan sistem bermain yang STY punya sekarang ini, ya, dilakukan oleh mereka di lapangan. Kolaborasi antara lokal, saya nggak akan berani ngomong lokal lagi. Kolaborasi antara pemain-pemain jebolan Liga Indonesia dengan dari beberapa pemain yang dari kompetisi di luar, itu mencoba dikombinasikan dan menghadirkan satu permainan yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena jujur, pemain-pemain yang main di Liga Indonesia punya semangat ingin membuktikan juga. Yang saya lihat.
Nah, sementara pemain yang baru datang bergabung dengan Indonesia, itu pasti juga punya semangat ini membuktikan bahwa mereka tidak salah memilih saya. Jadi dua momentum ini yang sekarang jadi satu sehingga jujur membuat tim nasional sekarang lebih terlihat ada satu energi yang berbeda yang diperlihatkan. Nah, terlepas dari apapun, saya harus katakan Timnas di dalam 2 event yang saya lihat kemarin itu bermain dengan bagus dan menurut saya sukses menjalankan perannya. Kesulitan pakai pemain lokal, Shin Tae-yong sampai minta bantuan wartawan untuk bujuk klub Ivar Jenner. Permainan kurang maksimal dan mengecewakan Timnas Indonesia di 2 laga awal ASEAN Cup 2024 tampaknya membuat Shin Tae-yong pusing 7 keliling. Bahkan dalam jumpa pers selepas laga lawan Laos, Shin Tae-yong meminta Erick Thohir untuk segera memanggil Ivar Jenner ke Timnas Indonesia. Namun yang menjadi masalah, klub Ivar Jenner sama sekali tak memberi izin sang pemain karena ASEAN Cup bukanlah agenda FIFA. Bahkan saking pusingnya, Shin Tae-yong sampai minta bantuan ke wartawan untuk bujuk klub Ivar Jenner. Shin Tae-yong minta ke para wartawan untuk membuat tulisan-tulisan agar Ivar Jenner bisa dilepas klubnya ke Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Dan sahabat-sahabat Garuda, ini juga bagaimana menampik bahwa Timnas Indonesia saat ini sedang dalam potensi besar. Bahwa Timnas Indonesia untuk kedepannya memang ditargetkan lebih matang lagi. Sahabat-sahabat Garuda fan, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Kita tetap mengapresiasi, menyambut dengan baik. Dan menurut saya penampilan kita menghadapi Vietnam oke, ya, walaupun kita kalah. Ya, teman-teman tahu gol di menit ke-77 yang dilakukan oleh Nguyen Quang Hai, kapten mereka, akhirnya membobolkan gawang dari Cahya Supriyadi. Saya mengajukan jempol. Tadinya banyak yang mengatakan kita dibantai habis. Tentunya di atas 2-3 gol. Tapi cuma 1 gol. Ya, kita bermain jauh lebih baik dibandingkan melawan Laos kemarin. Ya, walaupun kita bisa membuat 3 gol, tapi hasil imbang itu yang membuat banyak yang kecewa dengan permainan yang memang kurang bagus, sangat mengecewakan. Tapi lawan Vietnam, anak-anak termotivasi, lupakan laga lawan Laos, dan mereka tampil oke. Di belakang disiplin yang kuat, dibangun dengan baik. Ada Kadek, Ferrari sebagai kapten, dan Donny Tree sebelum Donny Tree ditarik keluar dan Robbie Darwish masuk di babak kedua. Memang kita kalah dari semua aspek. Ya, kita melawan dengan tim senior, tim terbaik mereka yang melawan Jai Ises dan kawan-kawan, Ragnar Orapmangun, Tom Hai. Kemarin yang kita menang di kandang mereka dengan 3-0 dan di Jakarta dengan 1-0. Ya, mungkin mereka menyambut gol dari Nguyen Quang Hai ini dengan luapan yang luar biasa karena mereka merindukan itu. Sepanjang 3 match sebelumnya di level senior, mereka bahkan tidak mencetak sebiji gol pun. Sejak dari Piala Asia di Qatar Januari, terus berlanjut di putaran kedua, Piala Dunia Zona Asia sampai putaran berikut, dan mereka tidak bisa lolos karena 2 kali bertemu di putaran kedua kan mereka kebobolan 4 gol. Dan ini harapan mereka sebenarnya ingin menang dengan telak, termasuk pelatih mereka Kim Sang-sik, ya, yang mengatakan bahwa mereka yakin. Ya oke lah, mereka bisa memetik kemenangan. Tapi kita sudah memberikan lembaran pertahanan yang kuat. Counter attack yang dilakukan bahkan di babak kedua jauh lebih bagus dengan di babak pertama. Ketika Victor Detan masuk, ya perubahan itu terjadi. Kita tidak bisa membuat shooting, mungkin ada corner kick di babak pertama, tembakan apapun, tapi di babak kedua ada 2 shoot. Dua-dua dilakukan dengan baik oleh Victor Detan, dan 1 ketika melakukan percobaan menembak pertama itu on target pertama. Dan kita bisa mendapatkan ada 2 kali sepak pojok. Jadi membaik di babak kedua. Tapi memang kita kalah. Oke, kita harus bisa menerima ini. Ya, melawan dengan tim seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Tien Lin, Wang Duk di sana, pemain-pemain yang bagus ya yang ada di Vietnam, dan ini bermain di kandang lawan, dan ini tim U22 kita. Ini tim muda yang dihadapi. Ya, bukan tim senior. Ya, sudah bisa dibayangkan sama tim muda saja kita. Mereka susah payah. Ya, baru di menit 77. Jadi sepanjang laga di babak pertama sampai menit 77 itu mereka dibuat frustrasi oleh pemain-pemain kita. ST menampilkan memang ada kejutan lagi. Di starting 11 kita tahu bahwa Rivaldo Pakpahan masuk, Mikel Tata juga ikut dimainkan ya di sana. Kemudian Abdullah Maulana ya itu juga ikut main. Raihan Hanan juga ada dimainkan pasangan, lebih didorong untuk dengan melabis dengan Hogek Caraka sebelum dua-duanya ditarik keluar, karena kita tahu bersama 5 pergantian pemain dilakukan oleh STY menghadapi Vietnam. Ya, dengan Rafael Struijk yang masuk ketika menggantikan Rivaldo, Mikel Tata ditarik keluar, Pratama Arhan yang masuk. Jadi pergantian-pergantian yang saya pikir Victor Detan juga oke dimasukkan. Robbie Darwish terakhir, Ronaldo Kuati juga ikut dimainkan. Donny Tree yang agak ya bermasalah mungkin ya karena tidak kuat lagi itu pasti ditarik keluar, dan Ronaldo yang Robbie Darwish yang masuk mengisi posisi belakang berpasangan dengan Kadek dan dengan Ferrari. Yang perlu saya catat di sini bahwa
Kalau melihat seperti ini bermain, ya mudah-mudahan akan terus terbawa dengan baik karena ini bagus cara kita bermain, ya. Ya, terlepas kita mendapatkan tekanan yang luar biasa karena tuan rumah melepaskan 18 tembakan, ada 4 on target saja, satu yang menghasilkan gol. Memang penguasaan bola mereka sampai 72%. Ya, dibanding dengan kita yang hanya 2 tembakan, 1 on target dan hanya 28%. Bahkan Vietnam itu dengan 88% operannya itu operan yang akurat mereka, ya. Kita hanya 74%. Mereka ada 7 kali sepak pojok, kita hanya 2 kali. Semua aspek mereka menang. Tetapi hanya sebiji gol yang mereka bisa karena mungkin mereka mengakui bahwa kita bertahan dengan sangat baik. Cara yang dipilih oleh STY saya pikir oke. Ya, karena ada 2 kesempatan kita hampir membuat gol, terutama kesempatan pertama yang dibuat oleh Victor Detan. Ya, ketika dia lolos kerjasama yang baik dengan Rafael Struijk menusuk ke kotak penalti, pasti teman-teman lihat bagaimana tembakan dia yang agak pelan masih bisa diblok oleh Nguyen Philip, penjaga gawang dari Vietnam. Dan Nguyen Philip ini yang mengawal gawang mereka saat dibobol oleh Egy Maulana di Jakarta. Kemudian 3 gol yang dihajar oleh tandukan Jai Itses, tembakan kaki kiri dari Ragnar Oratmangun, dan diselesaikan dengan baik di babak kedua oleh Ramadan Sananta. 3 kali Nguyen Philip ini bobol. Ya, tadi kalau sampai masuk gol dari Victor akan lain. Bisa saja kita akan memenangkan laga. Jadi babak kedua memang kita lebih oke bermain, tapi seluruhnya saya pikir anak-anak sudah bermain dengan berjuang dengan sangat baik. Jadi saya mengapresiasi perjuangan kita. Terlepas memang kita kalah, ya bisa dibayangin kalau kita dibantai 3-4 gol, pasti wah ini akan banyak lagi cita-cita untuk bisa menghujat tim kita apapun. Nah, kita harus dukung, ya. Kalah menang tetap sebagai warga Indonesia harus terus mensupport tim kita. Mereka sudah berjuang. Ini anak-anak muda yang bertanding dengan tim yang mapan, tim senior yang berlatih di Korea, mempersiapkan diri untuk melawan kita dan ikut di Piala ASEAN ini. Mereka harus ke Korea. Lama di Korea mereka, lebih dari 2 pekan, untuk bisa bagaimana mereka melawan dengan tim-tim klub-klub terbaik di sana. Dan hasil latihan di sana, ya, yang mereka tampil bagus di sana, ternyata cuma 1-0 main di depan publik mereka, dan itu susah payah. Seluruh pemain terbaik dimainkan, termasuk Nguyen Van Thuan dimasukkan di babak kedua, ya, Kuat Van Kang yang dimainkan lagi oleh pelatih mereka Kim Sang-sik di babak kedua. Tapi itu tidak bisa membuahkan lebih dari 1 gol. Ya, memang ada gol pertama tembakan tiang, dan sebelumnya dihajar oleh Quang Hai. Sayang memang Asnawi terlalu ambil cepat sehingga ada ditipu sedikit oleh pemain-pemain Vietnam, dan akhirnya tembakan itu sebenarnya masih bisa dicegat oleh Cahya. Tapi lepas bola itu karena kerasnya mungkin, dan akhirnya bisa masuk ke gawang kita. Peluang mereka oke, cukup banyak. Tapi karena pertahanan kita yang disiplin, saya pikir menggambarkan suatu hal yang baik. Ini kan modal bagus, kita akan bermain di kandang. Ya, bagaimana juga kita sekarang kalah, tapi masih ada di posisi kedua, ya. Jadi dengan posisi kedua, harapan kita untuk ke semifinal terbuka. Paling tidak kita runner up, ya. Dan memang kita harus bersiap bermain dengan juara bertahan. Kalau Thailand ada di sana, karena Thailand sudah bisa menang melawan Malaysia, saya pikir Thailand yang akan lolos dan kita akan berhadapan dengan mereka. Tapi kita masih punya 1 pertandingan tanggal 21 Desember yang akan datang menghadapi Filipina, di mana Solo Filipina ditahan imbang. Ini menguntungkan buat kita, ya, karena Laos juga oke, Myanmar juga ditahan imbang. Jadi saya pikir kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, ya, karena Filipina itu nantinya akan bermain melawan Vietnam. Nah, artinya susah juga mereka sebelum mereka akan ketemu dengan kita. Dan kalau kita bisa, ya, menang sudah pasti lolos kita, ya. Atau kita katakan imbang menunggu hasil mereka dengan Vietnam, dan mereka juga draw sama Vietnam dan kita draw sama mereka, kita pasti akan lolos. Tapi saya tetap mendukung, mensupport perjuangan dari Ferrari dan kawan-kawan. Mereka sudah bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi, punya fisik yang oke, mental sudah terjaga dengan baik untuk menghadapi tim senior yang ada di Vietnam, dan kita kalah tipis dengan 1-0. Apapun itu, kita sudah berjuang. Yang terbaik sudah dilakukan oleh anak-anak. Ya, tinggal kita mempersiapkan diri lagi. Waktu masih panjang, mungkin masih ada 5 hari, ada 5-6 hari untuk kita lebih tenang, lebih enak, ya. Karena dengan waktu yang panjang untuk menguntungkan bagi kita di saat akan kita menghadapi Filipina. Dengan durasi yang panjang, Filipina masih akan memainkan 1 pertandingan, mungkin Filipina akan kelelahan di saat mereka datang terakhir ke menahan Solo dan berhadapan dengan kita. Semoga permainan kita akan tetap bagus seperti lawan Vietnam tadi, dan kita bisa meningkatkan lagi tergantung dari STY untuk menjamu Filipina. Jangan lagi kita kembali turun seperti lawan Laos. Nah, ini akan berbahaya. Ya, semoga yang terbaik, karena Marcelino Ferdinand sudah bermain. Cuma 1 pertandingan lawan Vietnam dia tidak ada. Ya, karena akumulasi kartu kan, ada 2 kali kartu kuning dapat 1 kartu merah, cuma 1 dia akan lewat. Nah, dia akan bermain, dan kita oke lah. Ya,
Tapi sekali lagi saya memuji penampilan dari Victor Detan yang mengubah permainan di babak kedua ketika ada pergantian-pergantian dilakukan oleh STY. Kombinasi dia dengan Rafael Struik memang sudah teruji. Di babak lawan Filipina saya pikir dua ini akan dimainkan ya. Tapi ya tergantung dari STY ya. Kembali saya pikir STY akan memainkan Hoki Caraka lagi. Pasti kalau bisa dikatakan. Tapi dibandingkan dengan Hoki, saya pikir saya pilih Detan. Itu lebih cepat, lebih berani ya. Yang untuk bisa bermain dan dia cocok untuk depan. Ditunjang dengan Marcelino kan tentunya akan jauh lebih bagus saat kita membutuhkan hasil positif melawan Filipina. Setelah menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Vietri, Phu Tho, Vietnam, malam ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan komentarnya mengenai permainan anak-anak Garuda. Erick terlihat puas dengan performa skuad Indonesia yang dianggapnya menunjukkan perkembangan signifikan di bawah arahan pelatih baru. Permainan mereka malam ini menunjukkan kedewasaan, konsistensi, dan mental bertanding yang lebih baik dibanding sebelumnya, kata Erick usai pertandingan. Ia menyoroti keberanian para pemain dalam menghadapi tekanan, terutama saat bermain di hadapan pendukung tuan rumah yang memadati stadion. Menurut Erick, salah satu aspek yang patut diapresiasi adalah kemampuan para pemain menjaga ritme permainan, meski menghadapi tim yang dikenal memiliki gaya bermain agresif dan taktis seperti Vietnam. Kita tidak hanya bertahan, tetapi juga aktif menyerang dan mengambil peluang. Itu yang membuat saya bangga melihat bagaimana tim ini terus berkembang, ujarnya. Erick juga menekankan pentingnya peran pelatih dalam membangun mental dan strategi tim. Kerja keras pelatih dan pemain mulai membuahkan hasil. Ini bukan sekadar hasil, tapi soal cara bermain yang menunjukkan bahwa Indonesia punya masa depan cerah di sepak bola internasional. Sementara itu, pelatih Vietnam, Kim Sam-sik, mengakui bahwa pertandingan malam ini sangat sulit bagi timnya. Dalam konferensi pers usai laga, Kim mengaku frustrasi dan merasa malu atas permainan timnya yang dinilai kurang maksimal. Indonesia memberikan tekanan besar kepada kami. Mereka bermain dengan sangat disiplin dan penuh determinasi, sesuatu yang jarang kami temui sebelumnya, ujar Kim. Kim juga menyoroti bahwa taktik Indonesia membuat timnya kesulitan menyesuaikan permainan. Saya harus memberi kredit kepada tim Indonesia. Mereka sudah sangat berkembang, baik dalam organisasi permainan maupun individual skill para pemainnya. Pujian yang datang dari pelatih lawan ini menunjukkan bahwa Indonesia kini semakin diperhitungkan di level regional. Erick menambahkan bahwa ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi justru awal untuk terus memperbaiki kualitas sepak bola nasional. Kita masih punya banyak pekerjaan rumah, tetapi ini adalah langkah besar yang patut kita syukuri. Saya berharap masyarakat Indonesia terus mendukung timnas dengan doa dan dukungan positif, tutup Erick. Dengan hasil pertandingan ini, Indonesia berhasil menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang patut diwaspadai, tidak hanya di level Asia Tenggara, tetapi juga di tingkat internasional. Performa ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi timnas untuk terus melangkah maju. Oke, sobat-sobat Garuda Fan, barusan jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, setuju dan tidak setuju. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama Bapak Erick Thohir, timnas Garuda akan terbang tinggi. Bersama saya, salam olahraga.